Malam itu di desa Ngadirejo, udara terasa berat dan lembab. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan di jalanan tanah yang sepi. Di antara kabut tipis yang masih menggantung, tercium bau aneh tajam, menusuk, dan sulit dijelaskan. Warga yang lewat di dekat peternakan ikan nila milik Sinta Dewi spontan menutup hidung. "Aduh, kok amisnya beda ya, bukan kayak bau ikan biasanya," gumam seorang ibu sambil mempercepat langkah. Awalnya, orang-orang hanya mengira itu bau limbah pakan ikan yang basi. Tapi dari hari ke hari, baunya makin kuat, makin menusuk, hingga membuat kepala pusing dan perut mual. Bahkan, bau itu muncul setiap kali malam turun, seperti ada sesuatu yang sengaja dibangunkan dari dasar kolam. Di warung kopi kecil di pertigaan desa, obrolan warga hanya berputar pada satu hal, kolam nila Sinta Dewi. Sinta dikenal sebagai perempuan muda yang sopan dan dermawan. Sejak pindah setahun lalu, peternakan miliknya membawa rezeki bagi warga sekitar. Banyak yang bekerja di sana, dan setiap lebaran Sinta selalu berbagi ikan segar untuk anak yatim. "Ah, mana mungkin orang sebaik itu bikin masalah," kata Bu Marni, tetangga yang paling sering membela Sinta. Tapi Pak Slamet, lelaki paruh baya yang terkenal peka terhadap tanda-tanda ganjil, hanya menggeleng pelan. "Bau daging busuk dan bangkai ikan itu beda, Bu. Hidung saya nggak mungkin salah," ucapnya lirih. Ucapan itu membuat suasana warung mendadak hening. Angin malam berhembus pelan, membawa lagi aroma busuk dari arah peternakan. Di kejauhan, cahaya lampu gudang terlihat redup berkelap-kelip, seolah ada yang masih beraktivitas meski sudah larut. Tak ada yang berani mendekat, tapi rasa penasaran tumbuh di hati banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kolam ikan yang tampak damai itu? Malam di desa Ngadirejo baru saja dimulai, dan tak seorang pun tahu bau busuk itu akan membuka tabir kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Sudah hampir 2 minggu bau busuk itu tak juga hilang. Setiap kali angin bertiup dari arah barat, warga desa Ngadirejo buru-buru menutup jendela. Anak-anak mengeluh pusing, para ibu tak berani menjemur pakaian di dekat kebun, sementara para bapak memilih menyingkir ke warung kopi, mencari udara yang sedikit lebih bersih. Pak Slamet, lelaki paruh baya dengan rambut mulai memutih, menjadi orang pertama yang benar-benar memperhatikan perubahan itu. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang kayu, tapi malam-malamnya sering ia habiskan duduk di beranda, memandangi peternakan ikan nila di ujung jalan. Dari sana, kadang terlihat cahaya lampu yang menyala tak wajar di tengah malam, atau suara seperti logam beradu ting, 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 berirama lambat dan tajam, membuat bulu kuduk berdiri. "Lawong siapa yang kerja jam segitu?" gumamnya pelan. Istrinya, Bu Marni, yang sedang menutup pintu, hanya menjawab dengan nada cemas, "Sudahlah Pak, mungkin dia cuma nyiapin pakan. Jangan suudzon." Tapi Slamet tahu, ada yang aneh. Ia pernah beternak lele di masa muda, tahu betul kapan ikan harus diberi makan. Jam 2 malam bukan waktunya ikan makan, pikirnya. Keesokan paginya, beberapa warga berkumpul di balai desa, mengeluh tentang bau busuk yang makin parah. Ada yang bilang itu dari limbah pabrik tahu di ujung jalan, tapi yang lain bersikeras sumbernya dari kolam Sinta Dewi. Seorang pemuda bernama Andi Saputra, yang dikenal aktif di Karang Taruna, bahkan sempat memeriksa saluran air di sekitar peternakan. "Airnya keruh banget Pak, warnanya kayak lumpur kecoklatan, baunya menusuk. Saya yakin itu bukan bau limbah biasa." Tapi ketika mereka berencana menegur Sinta, sebagian warga justru menolak. "Nanti salah paham. Kasihan, dia kan baik," kata Bu Marni menengahi. Memang, Sinta Dewi selama ini dikenal ramah dan ringan tangan. Ia sering datang ke pengajian, membawa bingkisan ikan segar untuk janda-janda tua. Setiap kali bertemu orang, ia menunduk sopan, suaranya lembut, matanya tenang. Tak ada satupun tanda yang menunjukkan kegelapan di balik senyum itu. Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Pak Slamet yang tak bisa tidur memutuskan duduk di depan rumah sambil menyeruput kopi. Hujan baru saja reda. Dari kejauhan, di antara kabut tipis, ia melihat bayangan Sinta berjalan ke arah gudang, membawa sesuatu yang tampak berat seperti karung. Perempuan itu mengenakan jas hujan panjang, langkahnya tenang, tidak tergesa. Ia berhenti di tepi kolam, lalu dengan gerakan cepat melempar karung itu ke air. Blar, air memercik, riak besar muncul, dan dalam diam malam terdengar suara gluk-gluk seperti ikan berebut makan. Pak Slamet terpaku. Dari arah itu, bau busuk langsung menyebar kuat. Hidungnya berdenyut, perutnya mual,
tapi matanya tak bisa berpaling. Ia tahu, apapun yang ada di dalam karung itu, bukan sekadar pakan ikan biasa. Keesokan paginya, ia tampak murung. Bu Marni menatapnya cemas. "Ada apa, Pak?" Slamet menggeleng. "Enggak apa-apa, cuma mimpi buruk." Ia tidak berani cerita. Takut dianggap gila, takut menimbulkan fitnah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah melihat sesuatu yang tak seharusnya. Hari-hari berikutnya, desa makin resah. Bau busuk itu makin menusuk hingga orang mulai muntah saat melewati jalan dekat kolam. Anak-anak menutup hidung sambil menangis. Anjing-anjing liar menggonggong ke arah peternakan setiap malam. Sementara itu, Sinta tetap bersikap seperti biasa. Ia masih tersenyum pada tetangga, masih mengantar ikan segar ke rumah Bu Marni sebagai oleh-oleh. Tapi anehnya, justru sejak menerima pemberian itu, Pak Slamet makin gelisah. 3 ekor ikan nila besar di dalam kantong plastik tampak terlalu gemuk. Sisiknya mengilat aneh, matanya bulat dan kosong. Ia tak berani memakannya. Ikan-ikan itu hanya dibiarkan berenang di ember, lalu mati pelan-pelan. Sejak hari itu, Pak Slamet bersumpah. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kolam Sinta Dewi sebelum ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan muncul dari permukaannya. Dan malam-malam berikutnya, ia kembali mengintai. Dengan hati berdebar dan doa yang terus ia bisikan di antara gemuruh hujan. "Ya Allah, lindungi desa ini dari kejahatan yang tidak kami mengerti." Minggu pagi, yang biasanya tenang di desa Ngadirejo, tiba-tiba berubah menjadi kacau. Dari arah peternakan ikan nila milik Sinta Dewi, terdengar suara gaduh. Puluhan warga berkerumun di tepi pagar bambu yang memisahkan kolam dengan jalan kecil desa. Bau busuk yang selama ini mereka keluhkan, kini terasa jauh lebih menyengat. Udara seakan dipenuhi campuran amis, lumpur, dan sesuatu yang membuat dada sesak. Pak Slamet berdiri paling depan, wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipis. Hatinya berdebar tak karuan. Ia masih teringat jelas bagaimana beberapa malam lalu Sinta melempar karung ke kolam. Kini, bau itu kembali muncul, jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Pak, sampean yakin kita nggak salah tempat?" tanya Andi Saputra dengan suara bergetar. Slamet hanya mengangguk pelan. "Bau ini bukan bau biasa. Percayalah." Tiba-tiba, seorang anak kecil yang bermain di dekat saluran air berteriak keras. "Bapak, ada kain merah." Semua orang menoleh. Di antara air keruh yang mengalir dari kolam, tersangkut sehelai kain berwarna merah tua. Basah, kotor, dan di beberapa bagian tampak noda kecoklatan yang mengering. Bu Marni spontan menjerit pelan, menutup mulutnya dengan selendang. "Astagfirullah, itu apa, Pak?" Dengan tangan gemetar, Pak Slamet mengambil sebatang kayu, lalu menarik kain itu perlahan dari air. Begitu terbentang, semua mata terbelalak. Di ujung kain tampak potongan sobekan lengan baju dengan bekas darah yang sudah kehitaman. Beberapa warga menjerit histeris. Sebagian mundur ketakutan. Andi langsung berteriak, "Kita harus lapor polisi sekarang juga." Tak lama kemudian, suara sirine terdengar mendekat. 2 mobil patroli dari Polsek Malang Timur berhenti di depan pagar. Dari dalam turun beberapa polisi berseragam, dipimpin oleh seorang pria, bertubuh tegap, berseragam rapi. Inspektur Rendra. Tatapannya tajam, suaranya mantap. "Semua mundur, jangan ada yang menyentuh apapun," katanya lantang. Pak Slamet maju dengan langkah berat, menyerahkan kain berdarah itu dengan tangan bergetar. Rendra menatap benda itu lama, lalu mengangguk. "Bawa ke forensik," perintahnya pada anak buah. 2 petugas lain langsung memeriksa saluran air dan dasar kolam. Tak lama, mereka menemukan beberapa helai rambut panjang yang menempel di saringan besi. Rambut hitam, kusut, dan lengket. Suasana semakin mencekam. Sementara itu, dari arah rumah utama, Sinta Dewi muncul. Ia mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya tergerai, wajahnya tetap tenang. Seolah kerumunan warga dan suara sirine itu tak membuatnya gentar sedikit pun. Ia bahkan tersenyum kecil, melangkah mendekat. "Ada apa, Pak Polisi? Saya dengar ada keributan." Suaranya lembut dan jernih, nyaris menenangkan. Inspektur Rendra menatapnya lekat. "Ibu Sinta, kami mendapat laporan dari warga tentang bau busuk dan penemuan kain dengan bercak darah di saluran air kolam Anda. Bisa jelaskan?" Sinta menunduk sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Mungkin itu darah kambing, Pak. Beberapa hari lalu, ada pedagang lewat.
Kambingnya luka dan mungkin tercebur. Lagi pula, kolam saya terbuka. Siapapun bisa buang apa saja ke sana. Jawaban itu terdengar masuk akal bagi sebagian warga, tapi tidak bagi Pak Slamet. Ia tahu, malam itu Sinta sendiri yang melempar karung ke kolam. Hidungnya juga tahu, bau darah manusia tidak sama dengan darah hewan. Tapi ia diam. Ia belum punya bukti kuat, hanya firasat dan ketakutan. Inspektur Rendra memutuskan mengambil langkah lebih lanjut. Ia memerintahkan tim untuk menurunkan jaring besar ke kolam guna mengambil sampel air dan lumpur dari dasar. Begitu jaring diangkat, bau busuk menyeruak lebih hebat. Semua menutup hidung, beberapa nyaris muntah. Di antara lumpur hitam pekat, tampak sesuatu yang keras dan pucat. Seorang polisi berseru, "Pak, ada tulang." Kerumunan sontak panik. Bu Marni menjerit. Beberapa orang jatuh terduduk. Inspektur Rendra mengangkat tangannya. Semua tenang, tapi suara hatinya bergetar. Potongan tulang itu tidak besar, mungkin sebesar jari tangan, namun bentuknya jelas bukan tulang ikan. Ia menatap Sinta Dewi, yang tetap berdiri di tempat, wajahnya masih teduh, bahkan sedikit tersenyum. "Tulang ayam, Pak," katanya lembut. "Biasa dipakai untuk pakan. Mungkin tercampur." Namun, mata Sinta tampak dingin, terlalu dingin, untuk seseorang yang baru saja disebut memiliki tulang manusia di kolamnya. Malam itu, area peternakan langsung dipasangi garis polisi. Warga diperintahkan pulang, sementara Sinta dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Hujan kembali turun pelan. Di bawah rinainya, Pak Slamet berdiri memandangi kolam yang dilingkari garis kuning itu, berbisik pelan, "Kalau benar itu tulang manusia, berarti kita semua tinggal di samping kuburan hidup." Kabar penemuan tulang di peternakan Sinta Dewi menyebar secepat angin. Dalam hitungan jam, Desa Ngadirejo yang biasanya tenang berubah ramai oleh kedatangan wartawan dan aparat. Di televisi lokal muncul berita dengan judul besar, "Kolam ikan nila berdarah di Malang Timur." Warga yang dulu memuji Sinta, kini mulai menatap rumahnya dengan ketakutan. Di kantor Polsek Malang Timur, Inspektur Rendra duduk di depan meja penuh berkas. Di sampingnya, Dr. Ratna Sari forensik muda yang teliti membuka map hasil pemeriksaan cepat. "Pak, bercak darah di kain merah itu bukan darah hewan. Tes cepat menunjukkan itu darah manusia," katanya pelan tapi tegas. Rendra menatap serius. "Dan tulang yang ditemukan di kolam?" Ratna menarik napas panjang. "Strukturnya sesuai dengan tulang manusia dewasa, kemungkinan besar dari bagian jari atau pergelangan tangan." Ruangan seketika sunyi. Rendra tahu, jika hasil itu benar, berarti mereka tidak sedang menghadapi kasus pencemaran biasa, melainkan pembunuhan. Ia menatap foto Sinta Dewi di map penyelidikan. Perempuan muda berwajah halus dengan senyum yang menenangkan. "Kadang wajah paling damai bisa menyimpan badai paling gelap," gumamnya lirih. Hari berikutnya, tim gabungan bergerak ke peternakan untuk penggeledahan lanjutan. Langit mendung, udara lembab, dan berbau tanah basah. Di depan gerbang, warga berkumpul dalam diam, sebagian menunduk, sebagian lagi berdoa pelan. Pak Slamet dan Bu Marni ikut berdiri di antara mereka, jantung berdebar. Gudang besar di belakang rumah Sinta selama ini selalu tertutup rapat. Menurut warga, tidak ada satupun pekerja yang diizinkan masuk, bahkan untuk bersih-bersih. "Katanya gudang alat khusus," bisik Bu Marni. Tapi malam itu, di bawah sorot lampu polisi, pintu kayu tebal itu akhirnya didobrak. Begitu terbuka, bau logam berkarat bercampur amis darah langsung menyeruak, menusuk hidung hingga beberapa petugas menutup mulut menahan mual. Di dalam ruangan remang itu, Inspektur Rendra menyorotkan senter ke sekeliling. Ada meja besar dari kayu jati, penuh goresan. Di atasnya tergeletak beberapa pisau besar, parang, dan gergaji besi. Sebagian masih berbercak merah kecoklatan. "Ambil sampel semua," perintah Rendra singkat. Dua petugas segera memasukkan pisau dan gergaji itu ke kantong bukti. Di bawah meja, ditemukan karung plastik hitam dengan noda cairan berwarna coklat tua, sudah mengering. Tidak ada isinya, tapi jelas pernah digunakan untuk membawa sesuatu. Dr. Ratna menatap sekeliling dengan hati-hati. "Pak, lihat ini." Ia menunjuk ke dinding yang sebagian tertutup kain terpal. Saat kain itu disingkap, tampak papan besar penuh coretan, diagram tubuh manusia, tulisan tangan dengan istilah medis, dan jadwal pemberian pakan ikan. Di pojok papan tertulis satu kalimat aneh dengan spidol merah. "Protein manusia mempercepat pertumbuhan." Semua terdiam. Angin malam
seolah berhenti berhembus. Rendra memandangi tulisan itu lama, lalu berkata pelan, "Kita berurusan dengan seseorang yang tahu apa yang ia lakukan." Sinta Dewi berdiri di luar gudang, dikelilingi warga dan wartawan. Rambutnya basah, terkena rintik hujan, tapi wajahnya tetap tenang. Seorang wartawan berteriak, "Bu Sinta, bagaimana ibu menjelaskan pisau-pisau itu? Mengapa ada darah di sana?" Sinta menoleh pelan, tersenyum tipis. "Saya peternak ikan. Pisau itu untuk memotong daging ayam dan kambing. Kalau ada darah, ya darah hewan, bukan manusia." "Apakah itu salah?" Jawabannya terdengar logis, tapi nada suaranya terlalu tenang, seperti seseorang yang sedang menikmati permainan. Warga bergidik, Bu Marni menggenggam tangan Pak Slamet erat-erat. "Dia tenang sekali, Pak," bisiknya. Pak Slamet hanya mengangguk pelan, menatap sosok wanita muda itu dengan pandangan penuh ngeri. Ketika seseorang tidak takut apapun, justru disitulah bahaya dimulai. Malam itu, gudang dipasangi garis polisi dan dikunci rapat. Barang bukti dibawa ke laboratorium forensik kota. Namun bagi warga desa Ngadirejo, ketenangan tak lagi mungkin. Anak-anak tak diizinkan keluar setelah maghrib. Para lelaki berjaga di pos ronda. Mereka sadar satu hal, rahasia di balik kolam ikan itu baru saja terbuka, dan yang terlihat barangkali hanyalah permukaannya saja. Pagi itu udara di kantor Polsek Malang Timur terasa berat. Di atas meja Inspektur Rendra, tumpukan berkas hasil laboratorium menunggu untuk dibuka. Dr. Ratnasari datang dengan wajah tegang, membawa map bersegel merah dari Laboratorium Forensik Surabaya. Ia duduk perlahan, lalu berkata, "Pak, hasil DNA sudah keluar." Rendra membuka map itu dengan hati-hati. Di dalamnya, foto tulang yang ditemukan di kolam, hasil uji darah, dan dokumen identifikasi. Berdasarkan pencocokan DNA, tulang ini milik seorang pria bernama Dedi Santoso, usia sekitar 30 tahun. Laporan orang hilang atas nama itu masuk ke Polres Malang setahun yang lalu. Rendra terdiam lama. Nama itu terasa asing, tapi dalam beberapa detik, pikirannya langsung kembali ke foto yang ia lihat di rumah Sinta Dewi. Di meja ruang tamu, ada bingkai kecil berisi foto seorang pria muda tersenyum, berdiri di tepi pantai bersama Sinta. Saat itu Rendra mengira itu hanya foto teman. Tapi sekarang semuanya mulai menyatu. "Siapa Dedi Santoso bagi Sinta Dewi?" tanya Rendra pelan. Dokter Ratna menatapnya. Menurut catatan saksi dan media sosial lama milik Sinta, mereka pernah berpacaran ketika masih kuliah di Surabaya. Dedi sempat dikenal sebagai kekasih pertama Sinta, tapi hubungan mereka berakhir buruk. Setelah itu, Dedi menghilang tanpa jejak. Rendra bersandar di kursinya. Jadi korban pertama bukan orang asing, dia orang yang dekat dengannya. Ia menatap dinding seolah mencari jawaban di antara bayang-bayang. Kalau benar, artinya kasus ini jauh lebih dalam daripada sekadar eksperimen. Sore harinya, Sinta dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tambahan. Ia datang dengan langkah anggun, mengenakan blazer putih dan rambut tergerai rapi. Tak terlihat sedikit pun rasa takut. "Selamat sore, Pak Inspektur," sapanya lembut sambil tersenyum. Rendra menunjuk map di depannya. "Bu Sinta, kami menemukan hasil uji forensik. Tulang yang ditemukan di kolam Anda berasal dari seseorang bernama Dedi Santoso. Apakah Anda mengenalnya?" Sinta menatap map itu sekilas, lalu tersenyum kecil. "Ya, saya mengenal Dedi. Kami pernah dekat. Tapi itu dulu, sebelum saya pindah ke desa ini. Saya dengar dia hilang, tapi saya tidak tahu apa-apa soal itu." Nada suaranya tenang, tapi matanya berkilat aneh seperti seseorang yang sedang mengukur lawan bicaranya. "Bukti menunjukkan DNA-nya ada di kolam Anda," ujar Rendra datar. "Apakah itu juga kebetulan?" Sinta menunduk pelan, pura-pura tersedak emosi. "Pak, saya tidak tahu kenapa semua ini mengarah ke saya. Tapi sumpah, saya tidak menyentuh siapapun. Saya hanya perempuan yang mencoba hidup tenang. Dunia sepertinya senang menuduh orang yang berusaha baik." Kata-katanya seolah menyentuh hati beberapa orang di ruangan itu. Namun Rendra tetap diam. Ia tahu, ketenangan semacam itu bukan tanda kepolosan melainkan kendali diri yang terlatih. Di luar kantor, wartawan menunggu dengan kamera. Begitu Sinta keluar, mikrofon langsung diarahkan ke wajahnya. "Bu Sinta, benarkah korban di kolam Anda adalah mantan kekasih? Apakah benar Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka?" Sinta hanya tersenyum, lalu menjawab pelan, "Jangan mudah percaya gosip.
Saya hanya peternak ikan yang mencari rezeki halal. Biarkan polisi bekerja, kebenaran akan muncul pada waktunya. Kalimat itu terdengar indah di televisi malam itu. Tapi di rumah-rumah warga desa Ngadirejo, senyumnya membuat merinding. Bu Marni menatap layar dengan wajah pucat. Kalau dia benar bersalah, bagaimana bisa wajahnya tetap setenang itu, Pak? Pak Slamet menjawab lirih. Kadang, orang yang paling berbahaya justru yang paling pandai menenangkan kita. Malam itu, di rumahnya yang sepi, Sinta menyalakan lilin kecil di meja rias. Di bawah cahaya redup, ia membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya tersimpan cincin perak, jam tangan, dan seutas kalung pria. Jari-jarinya menyentuh cincin itu lembut. Bibirnya tersenyum samar. Terima kasih, Dedi, bisiknya. Kau membuat ikan-ikanku tumbuh sempurna. Di luar, hujan kembali turun, membasahi tanah desa Ngadirejo. Tidak ada yang tahu, malam itu seorang wanita cantik sedang menatap bayangannya sendiri di cermin. Antara penyesalan dan kepuasan, antara cinta dan kematian. Beberapa minggu setelah hasil forensik keluar, suasana di desa Ngadirejo semakin mencekam. Tidak ada lagi tawa anak-anak di jalan, tidak ada suara radio dari warung kopi. Semua orang bicara pelan-pelan, seolah takut ada telinga yang mendengarkan. Sejak nama Dedi Santoso disebut sebagai korban, warga hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tak mereka pahami. Lalu, datang kabar baru, dan kali ini membuat seluruh desa benar-benar kehilangan tidur. Seorang pemuda bernama Rizal Pranata, mahasiswa rantau asal Lumajang yang kos di daerah Kota Malang, dilaporkan hilang oleh teman sekamarnya. Ia terakhir terlihat 3 hari sebelumnya, saat pergi makan malam bersama seorang wanita muda. Dalam foto unggahan terakhir di media sosialnya, Rizal tersenyum lebar di sebuah restoran kecil. Di sebelahnya duduk Sinta Dewi, dengan gaun putih sederhana, dan senyum lembut yang sama seperti di berita televisi. Begitu foto itu tersebar, media langsung heboh. Judul berita di layar televisi berubah. Korban baru diduga terkait peternakan ikan nila berdarah. Warga desa Ngadirejo yang sudah ketakutan semakin panik. Bu Marni menutup pintu rumahnya lebih awal setiap malam, sementara Pak Slamet mulai tidur dengan parang di samping tempat tidur. Pak, ini sudah kelewatan. Kalau benar dia yang melakukannya lagi, berarti kita semua dalam bahaya, kata Andi Saputra, pemuda desa yang sering membantu polisi. Pak Slamet mengangguk, wajahnya pucat. Saya tahu, Nak. Tapi apa kita bisa melawannya? Perempuan itu seperti selalu tahu langkah kita sebelum kita buat. Di kantor polisi, Inspektur Rendra memeriksa laptop yang dibawa Andi. Di layar tampak jejak digital terakhir. Rizal, panggilan telepon singkat ke nomor tak dikenal, sebelum sinyal ponselnya hilang. Setelah ditelusuri, nomor itu terdaftar atas nama Sinta Dewi. Rendra memukul meja perlahan, menahan marah. Ini bukan kebetulan. Dia main-main dengan kita. Namun, di sisi lain, tekanan dari publik semakin besar. Wartawan mengepung kantor polisi setiap hari. Para pejabat meminta hasil cepat, sementara masyarakat menuduh polisi lamban. Rendra tahu, setiap langkah yang salah bisa membuatnya kehilangan kendali atas situasi. Di tengah kekacauan itu, teror mulai menyebar. Malam-malam di desa tak lagi sunyi. Banyak warga melapor mendengar suara langkah kaki di halaman, atau aroma melati yang tiba-tiba muncul di udara. Sebagian percaya itu hanyalah sugesti, tapi bagi yang pernah mencium aroma itu dari rumah Sinta, baunya tidak mungkin salah manis tapi menusuk, seperti bunga yang tumbuh di kuburan. Suatu malam, Pak Slamet terbangun karena mendengar ketukan halus di jendela dapurnya. Ketika ia membuka tirai, tak ada siapa-siapa, hanya embun. Dan di bawah jendela tergeletak seikat rambut panjang yang terikat pita merah. Ia langsung memanggil Bu Marni. Wajah mereka berdua pucat pasi. Dia tahu aku saksi, bisik Slamet. Dia ingin menakut-nakuti. Keesokan paginya, Slamet melapor ke polisi. Rendra mendengarkan dengan rahang mengeras. Ini bukan sekadar ancaman, katanya pada timnya. Dia mengawasi kita satu persatu. Dokter Ratnasari yang ikut rapat menambahkan, kalau benar dia melakukan eksperimen seperti dugaan kita, mungkin Rizal belum mati. Dia bisa saja disembunyikan untuk tujuan tertentu. Ucapan itu membuat ruangan hening. Mungkin di suatu tempat, pemuda Malang itu sedang berjuang antara hidup dan mati. Sementara itu, di rumah besar yang sudah disegel, Sinta Dewi duduk di depan cermin. Rambut hitamnya tergerai,
Matanya menatap pantulan wajahnya sendiri dengan senyum samar. Di atas meja, sebuah koper hitam terbuka. Di dalamnya ada dompet kulit, jam tangan, dan kartu identitas bertuliskan Rizal Pranata. Sinta menyentuh dompet itu lembut, seolah membelai kenangan. "Sayang," bisiknya pelan, "kau akan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar." Hujan turun deras malam itu, membasuh atap rumah dan jalan-jalan desa yang sunyi. Tapi tak ada air yang cukup untuk menghapus rasa takut yang menempel di hati warga. Mereka tahu, selama Sinta Dewi masih bebas berjalan di bawah langit malang, bau melati dan darah mungkin akan kembali kapan saja. Langit malam di desa Ngadirejo tampak berat. Awan hitam menutupi bulan, menyisakan kilat samar yang sesekali membelah langit. Di jalan tanah yang menuju ke peternakan ikan nila, barisan kendaraan polisi melaju pelan tanpa sirine. Lampu-lampu kecil menyorot lumpur dan pepohonan di sisi jalan. Inspektur Rendra memimpin sendiri operasi itu. Di sampingnya, Dr. Ratnasari mengenakan rompi pelindung dan membawa perlengkapan forensik. "Kali ini kita tidak boleh gagal," ucap Rendra pelan namun tegas. Peternakan Sinta Dewi tampak sunyi. Rumah kayu besarnya gelap, hanya lampu berwarna kuning redup menyala di serambi. Garis polisi yang dulu terpasang kini sudah robek sebagian, seperti ada yang masuk tanpa izin. Rendra memberi isyarat dan tim khusus langsung menyebar, memeriksa setiap sudut halaman. Di gudang belakang, 2 petugas menemukan sesuatu yang janggal, lantai semen yang berbeda warna, seolah baru diperbaiki. "Pak, ini harusnya lantai lama, tapi teksturnya baru," lapor salah satu petugas. Rendra mendekat, menyalakan senter, lalu berjongkok. Ia mengetuk-ngetuk permukaan lantai. Suaranya tidak padat seperti semen biasa, melainkan berongga. "Bongkar," katanya singkat. Dengan palu dan linggis, mereka mulai menghancurkan lantai itu. Bau busuk langsung menyembur dari dalam retakan pertama. Bau yang sama, bau daging busuk bercampur lumpur dan darah lama. Semua petugas menutup hidung, sebagian hampir muntah. Ketika lubang itu cukup besar untuk dimasuki, cahaya senter menyorot ruang kecil di bawah tanah. Dindingnya lembab, ada rak-rak kayu, dan di sana tampak beberapa toples kaca besar berisi cairan kekuningan. Di dalamnya ada potongan organ manusia. Sebagian sudah menghitam. Dr. Ratna menatap dengan mata melebar. "Ya Tuhan, ini laboratorium pribadi." Ia melangkah hati-hati, memeriksa salah satu toples. Di labelnya tertulis tulisan tangan. Subjek 2, jaringan otot punggung. Di sudut ruangan ada meja dengan alat-alat bedah, jarum suntik, dan buku catatan tebal yang sudah setengah basah. Di halaman pertama buku itu tertulis, "Eksperimen nutrisi, integrasi protein manusia untuk pakan ikan air tawar." Rendra berdiri mematung, napasnya berat. Jadi benar, dia bukan hanya membuang mayat, dia meneliti. Ratna menutup mulut, menahan tangis campur ngeri. "Ini bukan sekadar pembunuhan, Pak, ini obsesi." Di permukaan tanah, beberapa warga yang diam-diam menonton dari kejauhan mulai panik. Kabar penemuan gudang bawah tanah cepat menyebar. Dalam waktu singkat, puluhan orang berkumpul di luar pagar. Sebagian berteriak marah, sebagian menangis ketakutan. "Bakar saja rumahnya, dia bukan manusia," teriak seseorang. Namun Rendra keluar dari gudang dan berteriak lantang. "Semua tenang, jangan rusak lokasi. Ini tempat kejadian perkara." Suasana menjadi kacau. Hujan tiba-tiba turun deras, membasahi tanah dan wajah-wajah tegang. Petugas terpaksa memasang garis pembatas ganda agar warga tidak menerobos. Di tengah hujan, seorang wartawan meliput dari kejauhan, dan dalam waktu beberapa jam, berita gudang bawah tanah Sinta Dewi menjadi viral di seluruh negeri. Ketika operasi selesai, Rendra berdiri sendirian di depan lubang itu. Hujan membasahi seragamnya, tapi ia tidak bergeming. "Bagaimana mungkin seorang wanita sehalus itu bisa melakukan hal sekejam ini?" bisiknya pelan. Ratna menjawab lirih, "Mungkin karena dia tidak melihat manusia sebagai manusia, Pak. Baginya, semua hanya bahan uji coba." Sebelum meninggalkan tempat itu, Rendra memerintahkan agar seluruh area disegel ketat dan dijaga 24 jam. Tapi malam itu, ketika semua sudah beranjak pergi, seseorang masih berdiri di kejauhan, di balik pepohonan. Siluet perempuan dengan gaun putih terlihat samar di bawah hujan. Rambutnya terurai menutupi wajah. Ia menatap rumahnya yang kini dikelilingi polisi, lalu tersenyum kecil. "Bagus,
bisiknya nyaris tak terdengar. Mereka baru melihat permukaannya saja. Hujan turun semakin deras, menghapus jejak kaki di tanah. Tapi tidak ada hujan yang bisa menghapus dosa. Karena malam itu, di bawah tanah desa Ngadirejo, rahasia kelam Sinta Dewi akhirnya mulai terkuak dan semua orang tahu badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, desa Ngadirejo berubah menjadi lautan manusia. Mobil berlogo stasiun televisi berjajar di pinggir jalan. Mikrofon, kamera, dan lampu sorot memenuhi halaman kecil di depan pagar peternakan ikan nila milik Sinta Dewi. Warga yang biasanya hidup sederhana kini menjadi saksi tontonan nasional. Di setiap televisi, di setiap portal berita, satu nama bergema, Sinta Dewi, malaikat ikan nila dari neraka. Anak-anak dilarang keluar rumah. Para ibu menutup jendela, tapi dari celah tirai mereka tetap mengintip, penasaran dan takut. Ya Allah, desa kita jadi bahan berita, bisik Bu Marni dengan wajah lesu. Pak Slamet hanya menghela napas. Bukan cuma berita, Bu. Ini aib. Aib yang bikin kita semua diseret ke dalam ketakutan. Wartawan berteriak-teriak, mencoba menembus garis polisi. Apakah benar ditemukan organ manusia di rumah Sinta Dewi? Apakah dia anggota sekte? Pertanyaan itu bersahutan seperti hujan batu. Polisi kewalahan menjaga batas antara rasa ingin tahu dan kemarahan warga. Di kantor Polsek Malang Timur suasana sama panasnya. Inspektur Rendra berdiri di depan papan besar yang kini dipenuhi foto-foto, Dedi Santoso, Rizal Pranata, dan dua orang lain yang baru saja dilaporkan hilang dari kota tetangga Hendri Kusuma dan Bagas Arifin. Garis merah menghubungkan wajah-wajah itu ke satu titik pusat, Sinta Dewi. 4 korban, semua laki-laki. Semua punya hubungan dengan Sinta, ujar Dr. Ratnasari sambil menunjuk papan. Ia membuka berkas hasil pencarian media sosial lama milik Sinta. Dedi mantan kekasih. Rizal mahasiswa yang sempat diwawancarai Sinta untuk proyek penelitian. Hendri mantan pekerja di peternakannya. Bagas dosen muda yang pernah menulis artikel tentang inovasi pakan ikan. Rendra memejamkan mata. Artinya, setiap korban punya satu kesamaan. Mereka pernah dekat dengan Sinta, baik secara pribadi maupun ilmiah. Ia menatap timnya satu persatu. Ini bukan kebetulan. Dia memilih mereka. Dan kalau benar teori ini, kita belum tahu berapa banyak lagi yang sudah jadi korban sebelum Dedi. Ratna menelan ludah. Kita perlu buka data orang hilang 5 tahun terakhir di wilayah ini. Rendra mengangguk. Lakukan malam ini. Jangan bocor ke media. Namun dunia luar sudah bergerak lebih cepat. Media nasional menggali setiap detail kehidupan Sinta Dewi dari masa kecilnya di Blitar, masa kuliah kedokteran yang tak pernah selesai, hingga kepergiannya ke Malang dengan alasan memulai hidup baru. Setiap foto lamanya, setiap teman lama yang diwawancarai, menambah misteri. Ada yang menyebut dia jenius, ada yang bilang dia terlalu tenang untuk manusia biasa. Sore itu, Rendra duduk sendirian di ruangannya. Di meja, ada rekaman CCTV lama yang berhasil dipulihkan dari gudang bawah tanah. Ia menekan tombol play. Di layar muncul sosok perempuan mengenakan sarung tangan, rambut terurai, sedang menulis di buku catatan. Kamera menyorot wajahnya jelas, tenang, dan penuh konsentrasi. Lalu terdengar suara pelan, nyaris seperti bisikan. Mereka tidak mati, mereka berevolusi. Rendra menekan tombol pause, matanya menatap layar dengan tatapan dingin. Dia bukan hanya pembunuh. Dia percaya sedang menciptakan sesuatu. Sementara itu, di luar kantor polisi, puluhan warga berkumpul membawa lilin. Mereka berdoa di depan pagar. Beberapa meneteskan air mata. Di antara mereka, Bu Marni berdiri dengan wajah sedih. Kalau dia benar sekejam itu, kenapa dulu dia begitu baik pada anak-anak yatim? Tanyanya lirih. Pak Slamet menjawab pelan. Kadang orang baik bukan karena hatinya lembut, tapi karena dia ingin menutupi sesuatu. Malam semakin larut. Di layar televisi, berita terus berputar. Sinta Dewi disebut-sebut sebagai wanita paling misterius di Jawa Timur. Namun di balik segala hiruk-pikuk itu, ada yang tidak disadari siapapun. Di rumah kontrakan kosong di pinggiran kota, lampu kecil menyala. Di dalamnya, seseorang duduk menghadap cermin, menyisir rambut panjangnya perlahan. Ia menatap bayangannya sendiri dan tersenyum samar. Mereka pikir aku bersembunyi, padahal aku sedang menonton. Ia mematikan lampu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan sempurna. Dan di luar sana, di bawah sorotan kamera dan berita yang tiada henti,
Dunia masih belum tahu bahwa Sinta Dewi belum selesai. Hujan turun tanpa henti di desa Ngadirejo malam itu. Angin membawa aroma melati samar yang terbawa dari arah sungai. Warga yang dulu percaya bau itu sebagai pertanda berkah kini menutup jendela rapat-rapat karena mereka tahu bau itu berarti Sinta Dewi sedang dekat. Sejak penggeledahan besar-besaran dilakukan, Sinta menghilang. Tidak ada jejaknya, tidak ada tanda-tanda dia keluar dari kota. Namun, satu demi satu orang yang terlibat dalam penyelidikan mulai menerima pesan diam peringatan halus tapi mematikan. Yang pertama adalah Pak Slamet, saksi mata yang pernah melihat Sinta membuang karung di malam hari. Ia terbangun di tengah malam karena mendengar suara ketukan lembut di pintu belakang. Tok, tok, tok. Tidak keras, tapi teratur, seperti seseorang yang tahu ritme napas penghuni rumah. Bu Marni, jangan buka, bisiknya sambil meraih obeng di meja. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia membuka pintu pelan-pelan. Tidak ada siapa-siapa, hanya hawa dingin dan kabut tipis. Tapi di ambang pintu tergeletak kotak kayu kecil. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada seikat rambut hitam basah, diikat dengan pita merah, dan secarik kertas dengan tulisan rapi. Untukmu, saksi mata. Aku selalu lebih dekat dari yang kau kira. Pak Slamet jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Bu Marni berteriak histeris, tapi suaminya hanya bisa menatap kosong, seperti kehilangan nyawa. Sejak malam itu, ia tak pernah tidur lebih dari 2 jam. Setiap bunyi di luar membuatnya gemetar. Keesokan paginya, laporan sampai ke tangan Inspektur Rendra. Ia membaca catatan itu tanpa ekspresi, tapi tangannya mengepal di meja. Dia masih di sekitar sini, katanya pelan. Dan dia ingin kita tahu itu. Beberapa hari kemudian, giliran Andi Saputra, asisten muda Rendra yang membantu analisis digital, saat pulang ke rumah kosnya di kota, ia menemukan pintu tidak terkunci. Ia berhati-hati masuk, memegang pistol di tangan. Di ruang makan, ada meja kecil dengan sepiring ikan nila panggang yang masih hangat. Di sampingnya, selembar kertas bertulisan halus. Kau bekerja keras mengejarku. Mungkin kau lapar. Nikmatilah hadiah dariku. Andi mundur perlahan, wajahnya pucat. Ia tahu persis, tak ada siapapun yang tahu alamat kosnya kecuali orang dalam penyelidikan. Ia menelpon Rendra dengan suara bergetar. Pak, dia tahu di mana saya tinggal. Rendra menatap langit malam dari jendela kantornya, rahangnya tegang. Tenang, Andi, jangan takut. Tapi ingat, dia tidak menyerang dengan senjata. Dia menyerang dengan ketakutan. Namun ketakutan itu justru menjalar lebih cepat dari peluru. Keesokan harinya, Dr. Ratna menerima amplop putih di mobilnya. Di dalamnya, ada foto-foto dirinya sendiri saat ia berjalan ke kampus, meneliti di laboratorium, bahkan saat tidur di rumah. Semua diambil dari jarak dekat. Di balik foto terakhir tertulis, "Cantik sekali kau ketika tidur. Jangan khawatir, aku akan membuatmu abadi di dalam toplesku." Ratna menjatuhkan amplop itu, tangannya gemetar hebat. Ia langsung menangis di tempat, tak sanggup berkata apa-apa. Polisi semakin panik. Media menekan mereka dengan berita baru. Para penyidik mulai jadi korban teror. Namun bagi Rendra, ini bukan sekadar ancaman, ini permainan. Malam itu, ia mengumpulkan semua orang di ruang rapat. Wajah-wajah lelah menatapnya dengan mata kosong. Kita sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak menembak dari depan, katanya perlahan. Dia membuat kita takut dulu, sampai kita kehilangan akal sehat. Dan begitu kita berhenti berpikir jernih, disitulah dia menang. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Andi pelan. Rendra berdiri, menatap foto Sinta Dewi yang terpajang di papan kasus. Kita berhenti bersembunyi. Kita tidak lagi menunggu dia datang. Sekarang kita yang akan memancingnya keluar. Di luar, angin berhembus membawa bau melati samar. Entah dari taman belakang kantor, atau dari seseorang yang sedang berdiri di sana, dia menatap ke dalam. Karena pada saat yang sama, di kejauhan, di sebuah apartemen gelap di kota Malang, Sinta Dewi sedang menulis di buku catatannya. Mereka mulai menyerang balik. Bagus, permainan akan lebih menarik. Ia menutup buku itu, menatap cermin, lalu berbisik lembut, sekarang giliranku berburu mereka satu persatu. Malam turun pelan di atas langit Malang Timur. Angin bertiup lembab membawa aroma hujan dan tanah basah. Di kantor Polsek Malang Timur, lampu ruangan rapat masih menyala. Di dalamnya, Inspektur Rendra, Dr. Ratna,
dan Andi Saputra duduk mengelilingi meja besar penuh peta dan foto. Di tengah meja, terdapat satu benda yang menjadi pusat perhatian malam itu. Foto Rizal Pranata, korban yang belum ditemukan jasadnya. Kita akan gunakan dia sebagai umpan, kata Rendra perlahan. Ratna menatapnya terkejut. Umpan? Maksud Anda? Bukan benar-benar dia, potong Rendra. Kita sebarkan informasi palsu bahwa Rizal masih hidup dan berada dalam perlindungan polisi. Kalau benar Sinta masih di sekitar sini, dia tidak akan diam. Dia akan datang sendiri untuk memastikan. Andi mengetik cepat di laptopnya, mempersiapkan unggahan media palsu yang diatur agar tampak bocor ke publik. Berita itu akan menyebutkan bahwa Rizal selamat dan sedang menjalani pemulihan di sebuah lokasi rahasia di Malang. Rendra menatap mereka berdua. Kita buat jebakan di gudang tua di pinggiran kota, tempat yang akan kita sebut sebagai lokasi perlindungan Rizal. Dia pasti datang. Ratna menggeleng perlahan. Rencana ini berisiko, Pak. Kalau gagal, bisa ada korban. Rendra menatapnya dengan mata lelah tapi tegas. Kita sudah kehilangan terlalu banyak, Ratna. Sekarang giliran kita yang menentukan akhir permainan ini. Beberapa jam kemudian, tim kecil beranggotakan 6 orang bergerak diam-diam ke lokasi yang telah ditentukan. Gudang tua itu berdiri di tengah lahan kosong, cat dindingnya mengelupas dan besi pintunya berkarat. Di dalamnya, mereka menyiapkan lampu redup, kamera tersembunyi, dan alat perekam suara. Ratna duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang. Di atas meja, foto-foto Rizal dan beberapa catatan dibiarkan terbuka, seolah benar-benar sedang diselidiki. Rendra berdiri di dekat pintu masuk, memeriksa jam tangannya. Semua siap? Andi menjawab pelan. Siap, Pak. Kamera aktif. Sinyal stabil. Udara malam semakin dingin. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing yang disusul hening panjang. Lalu, sekitar pukul 11 malam, sesuatu mulai terasa. Lampu-lampu di gudang bergetar pelan, seolah ada aliran listrik yang terganggu. Ratna menoleh gelisah. Pak, ada gangguan sinyal. Andi memeriksa laptopnya. Semua kamera mati. Rendra langsung menegakkan tubuh. Tetap di posisi. Jangan panik. Pintu besi berderit perlahan. Angin dingin masuk, membawa bau melati samar yang menusuk hidung. Sosok perempuan melangkah masuk perlahan. Rambutnya basah. Gaun putihnya menempel di kulit. Di tangan kirinya, ia membawa bunga melati yang setengah layu. Saya harus akui, Pak Inspektur, suaranya lembut tapi dingin. Anda cukup cerdas membuat rencana ini, tapi Anda lupa satu hal. Rendra menatapnya tanpa berkedip. Apa itu, Sinta? Perempuan itu tersenyum tipis. Saya selalu tahu kapan saya dijebak. Dalam sekejap, lampu padam total. Hanya cahaya senter di tangan Rendra yang menembus kegelapan. Ia memutar tubuh, mencari arah suara langkah kaki. Dari dalam kegelapan terdengar suara Ratna menjerit pelan, lalu hening. Andi. Ratna, lapor posisi, teriak Rendra. Tidak ada jawaban. Kemudian, suara Sinta kembali terdengar dari arah tak pasti, lembut tapi mematikan. Kalian pikir bisa menangkapku dengan perangkap sederhana? Saya sudah hidup di dalam kepala kalian. Rasa takut kalian, itulah rumah saya. Cahaya senter Rendra menyorot ke satu titik, dan di sana, di antara bayangan pilar, ia melihat mata Sinta menatap langsung padanya. Permainan belum selesai, Pak Inspektur, bisiknya. Anda hanya babak berikutnya. Tiba-tiba, suara kaca pecah memecah keheningan. Asap putih memenuhi ruangan. Rendra menutupi wajahnya, batuk keras. Ketika asap mulai menipis, sosok Sinta sudah lenyap. Yang tersisa hanya bunga melati tergeletak di lantai, basah oleh hujan yang entah datang dari mana. Rendra terdiam lama, menatap kosong ke arah pintu yang terbuka. Di dalam hatinya, ia tahu, malam ini bukan akhir, tapi permulaan perburuan baru. Dia tahu semuanya, gumamnya. Dia bahkan tahu kapan kita takut. Di luar gudang, hujan turun pelan. Bau melati masih tercium samar, seolah mengejek semua usaha manusia untuk menangkap bayangan. Dan di kejauhan, di atas bukit kecil, seseorang berdiri diam menatap gudang itu. Gaun putihnya berkibar, senyumnya tak berubah. Sinta Dewi, sang pemburu, baru saja memenangkan satu ronde lagi. Pagi setelah operasi gagal itu, gudang tua di pinggiran kota berubah menjadi tempat sunyi yang menyesakkan. Asap putih sisa gas masih menggantung di udara.
Bau melati bercampur debu dan besi karatan membuat siapapun yang menghirupnya merasa pusing. Inspektur Rendra duduk di kursi rusak di tengah ruangan. Seragamnya lusuh, matanya merah karena tidak tidur semalam. Di sekelilingnya, tim forensik sibuk membersihkan lokasi, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia masih bisa mendengar suara Sinta Dewi bergema di kepalanya. Saya sudah hidup di dalam kepala kalian. Rasa takut kalian, itulah rumah saya. Kalimat itu menempel di pikirannya seperti luka terbuka. Ia sudah mengejar banyak penjahat sepanjang kariernya, tapi tak pernah ada yang membuatnya merasa seperti ini tidak berdaya, kehilangan arah, bahkan mulai meragukan logika. "Pak, ini mungkin milik dia," kata Andi Saputra, menyerahkan sebuah buku tebal berkulit hitam yang ditemukan di bawah meja. Sampulnya lembab, tapi tulisan di halaman dalam masih jelas. Di sudut kiri atas tertulis nama, catatan nutrisi S.D. Rendra membuka perlahan. Halaman pertama penuh dengan diagram tubuh manusia, rumus kimia, dan catatan kecil dengan tulisan tangan rapi. Protein manusia memiliki kadar asam amino tertinggi. Ikan nila merespons dengan pertumbuhan cepat dan warna daging lebih cerah. Ia menatap lembaran itu lama, hampir tidak percaya. Lalu membalik halaman berikutnya. Di sana tertulis daftar nama, Dedi, Rizal, Hendri, Bagas, dan beberapa nama lain yang belum pernah mereka dengar. Di sebelah setiap nama, ada catatan. Subjek berhasil, 74%. Subjek gagal. Reaksi kimia tidak stabil. Rendra memejamkan mata, menahan mual. Jadi benar, dia mencatat semuanya. Setiap korban, dia perlakukan seperti percobaan. Andi menelan ludah. Dia bahkan kasih nilai, Pak, seolah itu bukan manusia. Namun yang membuat Rendra benar-benar terpukul adalah catatan di halaman terakhir. Tulisan Sinta berubah lebih emosional, hampir seperti puisi. Manusia memakan ikan, ikan memakan manusia. Begitulah keseimbangan yang baru. Aku hanya mempercepat siklus alam. Keadilan biologis. Rendra membaca kalimat itu berulang kali. Keadilan biologis. Konsep yang gila, tapi entah kenapa ada bagian dari dirinya yang ingin mengerti. Apakah semua ini sekadar kegilaan, atau ada ide yang lebih dalam di baliknya? Malamnya, di kantornya yang sepi, Rendra kembali membaca catatan itu sendirian. Ia menandai setiap lokasi dan tanggal yang tertulis. Ternyata, semua korban hilang pada tanggal yang bertepatan dengan hari Pasar Legi, di Ngadirejo, hari di mana warga sibuk, sehingga mudah bagi seseorang untuk bergerak tanpa terlihat. Dia memilih waktunya dengan sempurna, gumam Rendra. Dia mempelajari ritme hidup desa, namun di antara semua coretan, ada satu kalimat yang menarik perhatiannya. Eksperimen terakhir, kembali ke sumber air pertama. Di sana segalanya dimulai. Sumber air pertama. Rendra menatap peta desa di dinding. Di sebelah barat Ngadirejo memang ada sendang tua, mata air kecil yang sudah lama dianggap angker. Dulu, konon, tempat itu adalah lokasi awal pembangunan kolam nila milik Sinta sebelum ia pindah ke lahan yang sekarang. Neraka yang sesungguhnya mungkin bukan di gudang, pikir Rendra. Mungkin ada di bawah tanah, di tempat air itu mengalir. Keesokan harinya, ia kembali ke lokasi sendang bersama Andi dan dua petugas lainnya. Jalan setapak menuju tempat itu sudah ditumbuhi rumput liar. Udara di sekitarnya lembab dan berat. "Pak, yakin ini tempatnya?" tanya Andi. "Kalau catatan itu benar." "Ya," jawab Rendra tanpa menoleh. Mereka tiba di tepi sendang. Airnya hitam pekat, permukaannya tenang tanpa riak. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah bau amis dan melati yang samar, seolah seseorang baru saja lewat. Rendra berjongkok, menatap air itu lama. "Di sini semuanya dimulai," bisiknya. Andi hendak menegur, tapi tiba-tiba terdengar suara gemericik dari bawah air, seperti sesuatu yang bergerak pelan di kedalaman. Mereka menyorot senter, dan sejenak, tampak bayangan wajah perempuan di permukaan air. Lalu lenyap dalam sekejap. Pak, apa itu?" Rendra tidak menjawab. Ia hanya berdiri pelan. Wajahnya pucat. "Dia belum pergi," katanya lirih. "Dia masih di sini. Dan dia menunggu kita menemukannya." Angin berembus dari arah sendang, membawa lagi aroma melati yang menusuk. Bagi Rendra, itulah tanda. Perburuan belum berakhir. Sore itu langit Ngadirejo berwarna kelabu. Awan menggantung rendah di atas pohon-pohon pisang dan rumpun bambu yang mengelilingi sendang tua di pinggiran desa. Suara serangga bercampur dengan desir angin.
membuat udara terasa berat dan sunyi. Di bawah sana, air sendang berwarna hitam pekat, seolah menyimpan rahasia yang lebih tua dari manusia itu sendiri. Inspektur Rendra berdiri di tepi air bersama Andi Saputra dan 2 petugas. Ia menatap permukaan air yang tenang, tapi di dalam matanya ada badai. Sejak membaca catatan terakhir Sinta Dewi, ia tahu tempat ini bukan sekadar lokasi lama. Ini adalah pusat dari semuanya, tempat di mana eksperimen gila itu dimulai dan mungkin belum berakhir. "Pak, baunya makin kuat," kata Andi menutup hidung. "Mirip kolam di peternakan dulu." Rendra mengangguk tanpa menoleh. "Jangan sentuh airnya dulu. Kita ambil sampel dulu, pakai sarung tangan." Petugas forensik menurunkan alat pengambil air panjang. Tapi baru saja ujung alat itu menyentuh permukaan, gelembung-gelembung kecil muncul dari bawah. Blup, blup, blup. Andi mundur selangkah. "Pak, itu apa?" Rendra tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam ke air yang kini mulai beriak pelan. Di antara gelembung-gelembung itu, muncul benda kecil berwarna putih ke permukaan. Saat disorot senter, benda itu terlihat jelas. Sepotong tulang jari manusia. Semua orang terpaku, hening. Lalu, sesuatu yang lebih besar tampak bergerak di dasar sendang bayangan panjang, melingkar. Seperti sesuatu yang hidup. "Tarik alatnya, cepat!" teriak Rendra. Tapi terlambat. Ujung alat tersangkut kuat, seolah ditahan dari bawah. Tali berguncang keras hingga nyaris terputus. Akhirnya, Rendra sendiri yang menarik dengan tenaga penuh. Dari dalam air yang hitam itu, sesuatu muncul perlahan. Mula-mula, mereka melihat karung besar yang terikat kawat besi. Di dalamnya ada benda-benda aneh. Serpihan tulang, potongan logam, dan selembar kain putih berlumur lumpur. Tapi di sisi lain karung, sesuatu bergerak pelan. Seperti napas. Andi menatap ngeri. "Pak, sepertinya ada orang di dalamnya." Mereka memotong tali kawat dengan hati-hati. Begitu karung terbuka, udara dipenuhi bau busuk luar biasa. Dan di dalamnya, di antara lumpur dan sisa daging ikan, tampak tubuh seorang pria muda kurus, pucat, matanya terpejam. Tapi dada itu masih naik turun pelan. "Ya Tuhan, ini Rizal," bisik Andi. Rendra berjongkok cepat memeriksa nadi. "Masih hidup. Cepat panggil ambulans." Rizal ditemukan dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya penuh luka seperti bekas sayatan. Di lengannya tertanam jarum infus kecil dengan cairan kental berwarna kekuningan. Di sampingnya ada toples pecah bertuliskan, "Subjek 5, tahap penyesuaian." Saat petugas mengangkat tubuhnya, Rizal mengerang pelan. Bibirnya bergerak, nyaris tak terdengar. Rendra mendekat, menunduk di sampingnya. "Rizal, siapa yang melakukan ini padamu? Katakan." Dari bibir yang pecah itu keluar bisikan parau, seperti suara dari dunia lain. "Dia belum selesai." Setelah itu, Rizal pingsan. Rendra menatap tubuh itu lama. Ada kemarahan, ada rasa bersalah, tapi juga rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Ia sadar, mereka tidak menemukan akhir, mereka baru menemukan sisa-sisa proyek yang belum selesai. Dokter Ratna yang datang beberapa jam kemudian mengkonfirmasi hal yang lebih mengerikan. Di tubuh Rizal ditemukan cairan protein sintetik. Kandungannya mirip zat pakan ikan, tapi dengan campuran DNA manusia. Dia bukan hanya disiksa, Pak. Dia dijadikan bahan percobaan hidup-hidup. Rendra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, malam itu Rizal dibawa ke rumah sakit kota dengan pengawalan ketat. Media mencium kabar dan segera memblow up berita. Korban hidup eksperimen ikan nila ditemukan. Warga Ngadirejo berkumpul di depan TV. Sebagian berdoa, sebagian tak percaya bahwa semua itu terjadi begitu dekat dengan rumah mereka. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, ada sesuatu yang luput dari perhatian semua orang. Di tepi sendang, tempat karung itu diangkat, masih tertinggal sehelai kain putih yang mengapung pelan. Di ujung kain itu tertulis dengan tinta merah, "Kalian sudah mengambil milikku. Sekarang, aku akan mengambil milik kalian." Rendra membaca tulisan itu keesokan paginya dengan rahang mengeras. Dia tahu kita menemukan Rizal, katanya lirih. Dan dia tidak akan berhenti sampai dia menutup permainan ini dengan tangannya sendiri. Di kejauhan, kabut tipis mulai turun lagi di atas sendang. Dan di bawah permukaan air yang tenang, gelembung kecil kembali muncul pelan, teratur, seolah seseorang sedang bernapas di bawah sana.
3 hari setelah penemuan di Sendang Tua, suasana di desa Ngadirejo tidak lagi sama. Jalanan sepi, pintu-pintu rumah tertutup rapat, dan setiap anjing menggonggong dianggap sebagai pertanda buruk. Di televisi, berita tentang wanita kolam nila menjadi headline nasional. Namun di balik hiruk-pikuk media, Inspektur Rendra tahu satu hal pasti, Sinta Dewi belum selesai. Di rumah sakit kota, Rizal Pranata masih terbaring koma. Tubuhnya dihubungkan ke berbagai alat medis, kulitnya pucat seperti lilin. Tapi setiap malam, monitor detaknya selalu menunjukkan pola aneh fluktuasi cepat, lalu tenang, lalu cepat lagi, seolah tubuhnya merespons sesuatu yang tak kasat mata. Dokter Ratna, yang menjaga giliran malam, sempat mendengar sesuatu. Di antara suara mesin infus, ada bisikan samar dari bibir Rizal. Dia, di sini. Ratna menatap sekeliling ruangan kosong, tapi hawa dingin merayap dari jendela. Tirai bergoyang meski tak ada angin. Pak Rendra, katanya lewat telepon dengan suara gemetar. Saya rasa dia sudah tahu Rizal masih hidup. Malam itu juga Rendra datang ke rumah sakit. Wajahnya tegang, matanya merah karena kurang tidur. Ia menempatkan 2 polisi berjaga di depan ruang perawatan. Tak boleh ada yang masuk selain tim medis, perintahnya. Tapi ketegangan hanya bertahan sebentar. Sekitar pukul 2 dini hari, listrik rumah sakit mendadak padam. Lampu darurat menyala redup, menghasilkan bayangan panjang di dinding koridor. Dari kejauhan terdengar suara langkah pelan klik, klik, klik. Seorang perawat berlari ke arah penjaga. Tolong, ada seseorang di ruang pasien. Mereka segera menerobos masuk. Di dalam ruangan, jendela terbuka lebar. Tirai berkibar. Rizal masih diranjang. Tapi di atas selimutnya, ada bunga melati segar dan setetes darah di bantalnya. Rendra memungut bunga itu dengan tangan gemetar. Dia sudah masuk ke sini, katanya pelan. Dan dia ingin kita tahu. Keesokan paginya, penjaga malam rumah sakit ditemukan pingsan di taman belakang. Kulit lehernya terdapat sayatan kecil berbentuk setengah lingkaran tanda khas yang sama dengan bekas luka di tubuh korban lain. Sinta Dewi kembali memburu dan kali ini targetnya jelas, mereka yang berani menentangnya. Andi Saputra menjadi korban pertama dari tim penyelidik. Saat ia pulang larut dari kantor, mobilnya ditemukan di pinggir jalan hutan dengan pintu terbuka. Di kursi belakang, ada piring kecil berisi ikan nila bakar masih hangat dan secarik kertas bertuliskan, "Kau ikut memancingku, sekarang kau gilirannya." Rendra terpukul berat. Ia menatap tubuh Andi yang ditemukan keesokan harinya di tepi sungai. Mata terbuka lebar, tapi tidak ada tanda kekerasan besar. Di dadanya, hanya ada satu bunga melati, dan di jari tangannya, luka halus berbentuk huruf S. Dia ingin kita tahu bahwa ini balasan, gumam Rendra. Dia menulis pesannya di setiap tubuh. Dokter Ratna berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. Kalau begitu, saya yang berikutnya. Tidak, saya tidak akan biarkan itu terjadi, jawab Rendra tegas. Tapi di dalam dirinya, ia tahu Sinta selalu satu langkah lebih maju. Malam itu, Rendra kembali memeriksa catatan eksperimen Sinta Dewi yang sudah disegel. Di antara halaman-halaman yang nyaris lapuk, ia menemukan tulisan baru tinta masih segar. Air tidak pernah lupa. Setiap darah yang jatuh ke dalamnya akan mencari jalannya pulang. Ia menatap kalimat itu lama. Apakah Sinta masih menulis setelah semua ini? Atau seseorang melanjutkan pekerjaannya? Hujan turun di luar jendela, deras, menutup semua suara. Rendra berdiri menatap gelap, pikirannya berputar cepat antara kewarasan dan obsesi. Ponselnya berdering pelan, nomor tak dikenal. Ia mengangkat dengan hati-hati. "Pak Inspektur," suara perempuan itu lembut, nyaris seperti bisikan, "bagaimana rasanya kehilangan satu persatu orang yang kau lindungi?" "Sinta, jangan takut. Aku tidak datang untuk membunuhmu malam ini. Aku hanya ingin mengingatkan, ikan-ikan itu masih lapar." Sambungan terputus. Rendra berdiri kaku. Ponsel nyaris terjatuh dari tangannya. Ia menatap keluar jendela dan di bawah kilatan petir, ia melihat sosok perempuan berdiri di taman rumah sakit mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya terurai basah, memegang sesuatu di tangan, buku catatan hitam. Dan di bawah kakinya, genangan air memantulkan wajah yang sama dengan yang Rendra lihat di Sendang Dingin, abadi, dan menatap langsung padanya. Malam itu, Rumah Sakit Kota Surabaya Timur diselimuti hujan deras. Petir menyambar berulang kali, membuat bayangan pohon di halaman menari di dinding.
Di lantai 3, ruang perawatan tempat Rizal Pranata dirawat dijaga ketat. Namun bagi Inspektur Rendra, suasana itu terlalu tenang seperti sebelum badai datang. Pukul 12:07, lampu di koridor mulai berkedip. Bukan lagi gangguan listrik, gumam Rendra. Ia tahu pola itu. Begitulah setiap kali Sinta Dewi mendekat. Ia menyuruh 2 anak buahnya bersiap di pintu. Tapi belum sempat mereka bergerak, suara langkah pelan terdengar dari ujung koridor. Klik, klik, klik. Pelan, ritmis, pasti. Rendra menggenggam pistolnya erat. Sinta, kalau kau masih punya nurani, hentikan ini. Suaranya menggema dalam koridor gelap. Tidak ada jawaban, hanya suara derap langkah mendekat dan aroma melati basah yang semakin kuat. Dari kegelapan, sosok perempuan muncul perlahan. Sinta Dewi, dengan gaun putih panjang yang basah kuyup, rambut menempel di wajahnya. Tapi matanya tajam, jernih, tak ada rasa takut. Nurani, katanya lembut, hampir seperti tertawa. Kau bicara tentang Nurani, Pak Polisi, setelah kau biarkan aku diburu, difitnah, dan dibakar hidup-hidup. Rendra menatapnya tajam. Kau membunuh mereka, Sinta. Kau beri makan ikan dengan tubuh manusia. Itu bukan penelitian. Itu dosa. Sinta melangkah mendekat, suaranya tetap tenang. Dosa bagi siapa, Pak? Dunia sudah lama makan daging manusia. Hanya saja kalian melakukannya dengan cara lebih halus. Korupsi, penipuan, kemunafikan. Aku hanya membuatnya nyata. Rendra menahan marah. Jangan samakan kejahatanmu dengan kebenaran. Sinta menatap lurus ke matanya. Kebenaran itu relatif. Alam hanya menyeimbangkan. Yang lemah dimakan yang kuat. Dan sekarang, aku cuma memutar siklus itu sedikit lebih cepat. Petir menyambar lagi. Dari dalam ruang perawatan, terdengar suara mesin monitor berbunyi cepat, bip, bip, bip. Rendra menoleh. Rizal, yang selama ini koma, tiba-tiba menggeliat keras. Tubuhnya menegang. Matanya terbuka lebar. Dokter Ratna menyerit. Pak, dia sadar. Namun sebelum siapapun sempat mendekat, Sinta sudah berada di samping ranjang. Tangannya menyentuh wajah Rizal dengan lembut. Lihat, hasil eksperimenku masih hidup. Bukankah itu bukti aku berhasil? Rizal berusaha berbicara. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Kau bukan penyelamatku. Kau mencuri hidupku. Sinta menatapnya dengan mata basah. Aku memberimu hidup baru, Rizal. Tubuhmu kini tak butuh makanan biasa. Kau bisa hidup di air. Kau bisa bertahan seperti ikan nila itu. Kau sempurna. Rendra maju selangkah. Kau gila, Sinta. Dia korban, bukan ciptaan. Sinta tersenyum samar. Korban? Dia akan berterima kasih nanti. Setelah dunia menolak mereka yang berbeda, tiba-tiba Rizal menjerit keras. Urat di lehernya menonjol, kulitnya tampak bergetar. Dokter Ratna panik. Pak, ada reaksi kimia di dalam tubuhnya. Cairan dalam infus berubah warna, dari bening menjadi merah pekat. Rendra menahan napas. Putuskan alirannya. Namun saat petugas mencoba menarik jarum infus, Rizal menepis dengan kekuatan luar biasa. Suaranya berubah berat, hampir seperti 2 suara dalam satu tubuh. Dia, di dalamku. Rendra menatap Sinta. Apa yang kau lakukan padanya? Sinta menjawab pelan. Aku menanamkan bagian dari diriku ke dalam darahnya, sebagian jiwaku. Jika tubuhku mati, aku tetap hidup lewat dia. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Rizal mengerang keras, lalu menatap Rendra dengan mata kosong, tapi di dalamnya ada sesuatu yang lain. Tatapan Sinta. Tidak, Rendra menembak ke arah Sinta. Pelurunya menembus dada perempuan itu. Ia tersentak, tersenyum tipis, lalu jatuh ke lantai. Darahnya mengalir, tapi anehnya tidak berwarna merah, melainkan kehitaman, seperti cairan kolam. Namun Rizal juga jatuh bersamaan. Tubuhnya kejang, lalu diam. Mesin monitor berhenti berdetak. Bip, senyap. Dokter Ratna menatap keduanya bergantian. Dia mati bersamaan. Rendra berlutut di antara mereka. Tidak, dia tidak mati, katanya lirih. Dia hanya berpindah. Ia menatap tubuh Rizal yang diam. Di dada pemuda itu, perlahan muncul bekas luka berbentuk melati. Lalu, dari jendela yang terbuka, angin berhembus membawa aroma melati segar kuat, menusuk seolah seseorang baru saja lewat.
Dan di monitor detak jantung yang sempat mati, satu garis hijau tiba-tiba bergerak lagi. Bip, bip. Rendra menatap layar itu dengan wajah tegang. Permainan ini belum berakhir. Pagi itu, hujan sudah reda. Matahari Surabaya menembus awan kelabu, menyoroti halaman rumah sakit yang masih basah. Namun suasana di dalam tetap dingin, seperti tak ada kehidupan yang benar-benar pulih. Di ruang perawatan 304, Rizal Pranata berbaring tenang. Wajahnya pucat, tapi detak jantung di monitor menunjukkan garis stabil. Tak ada tanda-tanda kekacauan malam sebelumnya. Inspektur Rendra berdiri di samping ranjang, menatapnya dalam diam. Ia sudah 30 tahun menjadi polisi. Tapi baru kali ini ia merasa tidak tahu siapa sebenarnya yang berbaring di depannya, korban atau sesuatu yang lebih menakutkan dari pelaku. Dokter Ratna bilang kondisinya membaik, tapi matanya tidak sama. Gumam Rendra lirih. Sebelum ia melanjutkan, mata Rizal terbuka. Perlahan, tenang. "Selamat pagi, Pak Rendra," katanya pelan. Nada suaranya lembut, terlalu lembut, dengan intonasi yang tidak asing. Rendra membeku. "Kau ingat siapa dirimu?" Rizal tersenyum tipis. "Tentu, saya Rizal. Tapi, sebagian dari saya, rasanya bukan lagi manusia biasa." Ia menatap Rendra dengan mata tajam berkilau. Dan di sana, sesaat, Rendra melihat sesuatu, tatapan yang sama seperti Sinta Dewi malam itu sebelum mati. "Rizal." Rendra menelan ludah. "Apa yang kau rasakan?" Rizal menatap tangannya sendiri. "Saya mendengar suara, Pak, di kepala saya." Dia berbicara lembut, kadang marah, kadang tenang. Dia bilang, "Jangan biarkan mereka menghancurkan yang telah kita mulai." Rendra memejamkan mata, menahan napas. Ia tahu ini bukan delusi. Sinta tidak mati, ia hanya berpindah wadah, seperti arwah yang menempati tubuh kosong. Hari-hari berikutnya berjalan sunyi. Rumah sakit menolak wartawan, dan laporan resmi menyebut kasus selesai, pelaku meninggal dunia. Tapi di balik meja kayu kantornya, Rendra tidak pernah bisa menutup berkas itu. Setiap kali ia menatap foto Sinta, pikirannya berputar antara rasa lega dan rasa bersalah. Suatu malam, ia kembali ke rumah sakit diam-diam. Di koridor gelap, hanya lampu malam redup menyala. Ia mengetuk pintu kamar Rizal. Tidak ada jawaban. Saat ia masuk, tempat tidur kosong. Hanya ada jendela terbuka, tirai berkibar, dan genangan air di lantai air yang meninggalkan jejak seperti sisik ikan. Rendra berlari ke taman belakang. Di tepi kolam kecil rumah sakit, ia melihat seseorang berdiri menatap air. Sosok itu berpakaian putih, rambutnya terurai panjang. Sekilas, ia seperti Sinta Dewi. Tapi saat berbalik, wajah itu adalah Rizal, dengan senyum samar yang lembut, sama seperti milik Sinta dulu. "Pak Rendra," katanya pelan, "tenanglah. Alam hanya menuntut keseimbangan. Ikan-ikan masih lapar." Rendra mengangkat pistol, tangannya gemetar. "Kalau kau benar Sinta, lepaskan tubuh itu. Jangan teruskan kebusukan ini." Rizal tersenyum lebih lebar. "Saya tidak bisa, Pak. Karena sekarang saya dan dia sudah satu. Dan apa yang saya lakukan nanti bukan kejahatan. Ini kelanjutan dari kehidupan." Angin berhembus, membuat air kolam beriak kecil. Di bawah permukaan, tampak bayangan ikan-ikan nila bergerak cepat. Rendra tahu, jika ia tidak bertindak malam itu, siklus mengerikan itu akan dimulai lagi. Tapi di sisi lain, menembak tubuh Rizal berarti membunuh satu-satunya saksi yang masih hidup, satu-satunya bukti yang bisa menjelaskan semuanya. Tangannya gemetar semakin keras. "Rizal," suaranya nyaris bergetar, "kau masih manusia. Lawan dia." Namun Rizal hanya menatap dengan mata kosong. "Saya tidak melawannya, Pak. Saya menyatu dengannya." Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Rendra tahu waktunya hampir habis. Ia menatap sekali lagi wajah pemuda itu, di satu sisi Rizal yang polos, di sisi lain Sinta yang berwibawa. Dengan napas berat, ia menurunkan pistol. "Baiklah," katanya lirih. "Kalau memang itu pilihanmu, biarlah alam yang memutuskan." Ia berbalik meninggalkan taman. Tapi sebelum melangkah jauh, suara Rizal bergema lembut di belakangnya. "Terima kasih sudah menjaga rahasiaku, Pak. Dunia belum siap untuk tahu." Keesokan harinya, kamar Rizal kosong. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Di kolam belakang rumah sakit,
Hanya tersisa air yang berbau amis dan beberapa sisik ikan berkilau merah di permukaan. Rendra berdiri lama di tepi kolam itu, lalu berbisik, "Kadang, keadilan bukan soal menangkap pelaku, tapi memastikan kegelapan tidak menyebar lebih jauh." Ia menatap langit Surabaya yang mulai cerah, lalu berjalan pergi perlahan, meninggalkan kolam yang tenang. Tanpa sadar, dari dasar air yang gelap, gelembung-gelembung kecil kembali muncul, satu persatu. Cerita pun berakhir. Tapi legenda Sinta Dewi, sang ratu kolam nila, baru saja dimulai.